Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shalli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni muslimin amin. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Pada lancar puasanya? Alhamdulillah lancar, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita sama-sama on kameranya ya, biar Ibu tahu siapa saja yang siap menerima pelajaran hari ini, ya. Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang ketua kelas, Ibu bisa minta tolong kepada Aryani untuk memimpin doanya ya. Dipersilakan ya Aryani. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Aryani. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang nggak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, baik. Hari ini materi kita tentang adab-adab membaca Al-Quran. Sebelum lebih lanjut materinya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian di sini siapa yang tahu tentang adab. Adab itu apa sih? Coba Anissa Putri Nabila, adab itu apa sih? Yang tahu Nabila aja, ya. Adab itu ketentuan ya, perilaku, kan gak sih? Iya, boleh. Ada yang lain lagi selain Nabila? Ada ya, lanjut aja. Sekarang kita masuk yang pertama adalah pengertian. Pengertian ini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian adab dan Al-Quran, serta membaca Al-Quran. Yang pertama adalah adab. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan pada aturan agama Islam. Nah, berarti norma ini adalah sopan santun. Apa yang ada di dalam diri kita, menjadi melakukannya sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kayak spontan gitu loh, gitu. Jadi adab ini tidak hanya dalam membaca Al-Quran, tetapi sudah berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adab makan, adab menghormati orang tua, adab masuk masjid, adab masuk kamar mandi, seperti itu ya. Nah, sekarang yaitu Al-Quran dan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah membaca dalam bahasa Arab adalah qiraah, yang merupakan bentuk masdar dari qiraah, yang kata Al-Quran juga merupakan bentuk masdar kedua dari qiraah yang artinya memadukan atau mengumpulkan. Nah, sementara menurut istilah Al-Quran adalah secara terminologi berarti firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang membacanya merupakan bernilai ibadah. Nah, jelas ya di sini. Jadi Al-Quran ini dia artinya itu membaca. Membaca dalam bahasa Arab adalah qiraah. Qiraah ini Allah menyuruh kita untuk membaca, bukan hanya untuk melihat. Jadi Al-Quran ini kita membaca, bukan hanya untuk melihat atau pajangan di rumah, ya. Terus jika kita membaca Al-Qurannya, maka kita akan mendapatkan pahala dan Al-Quran akan mendapatkan dan Al-Quran akan datang di yaumil akhir nanti yang membawa syafaat. Terus yang kedua adalah membaca dibagi menjadi dua. Jadi membaca tadi qiraah yang artinya membaca. Nah, membaca ini dibagi menjadi dua, yaitu tilawah lafzihi dan tilawah hukmihi.
Tilawah lafzihi ini yaitu membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Nah, yang pertama adalah mengetahui makhrijul huruf pada tempat keluar bunyinya huruf tulisan. Yang kedua adalah sifat-sifat Al-Quran. Yang ketiga adalah mempelajari hukum ilmu tajwid. Jadi tilawah lafzihi ini maksudnya yaitu kepada buat orang-orang yang baru belajar Al-Quran atau orang-orang yang baru masuk Islam atau kepada anak-anak yang baru belajar Iqra atau Al-Quran. Seperti itu ya, paham ya sampai di sini? Nah, yang kedua adalah tilawah hukmihi, yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya yang telah disebut dalam Al-Quran. Jadi tilawah hukmihi ini dia menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali cerita-cerita para rasul dan seluruh perintah Allah dan larangan-larangan dari Allah. Jadi semuanya itu sudah tertera dalam Al-Quran. Ya. Yang berikutnya yaitu dasar perintah membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Nah sekarang Ibu akan meminta kalian siapa di sini menghafal ayat pertama dari Quran surah Al-Alaq. Siapa di sini bisa? Haryani? Iya, Bu. Hafal ya surah ayat 1. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di dalam Al-Qur'an ayat surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah itu yaitu surah Al-Alaq, yaitu disuruh baca, ya. Jadi jelas banget ya, berarti Al-Quran ini disuruh membaca, bukan hanya untuk melihat, atau menjadi pajangan di rumah, atau menjadi hias-hiasan di dalam HP, atau apa segala macam. Tapi baca Al-Quran ini disuruh untuk membaca, yang artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq ayat 1. Sementara di dalam hadis adalah hadis riwayat Abu Umamah. Dari Abu Umamah ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi pemiliknya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa jika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong kita di hari kiamat nanti. Nah, berikutnya yaitu kita masuk kepada inti dari materi kita hari ini adalah adab-adab membaca Al-Quran. Saya meminta kepada Ade Siti untuk membaca yang dari adab-adab membaca Al-Quran. Baik, saya akan membaca adab-adab Al-Quran. Agar bacaan yang dibacakan berkualitas dan khusus, maka seorang muslim harus memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama itu orang yang membacanya. Orang yang hendak membaca Al-Quran agar berwudu terlebih dahulu dalam posisi sopan dan tenang dengan menghadap kiblat serta posisi kepala mentunduk menghadap Al-Quran. Yang kedua itu ukuran bacaan. Dalam membaca Al-Quran, khususnya yang terkait dengan bacaan atau setidaknya maka hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan membaca masing-masing atau individu. Sudah, Bu? Oke, baik. Jadi adab-adab membaca Al-Quran ini agar kita bacaan kita berkualitas atau khusyuk, maka seorang muslim harus memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang membacanya. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita ingin membaca Al-Quran, itu kan Al-Quran suci, itu kitab Allah, maka kita harus berwudu terlebih dahulu, mensucikan diri terlebih dahulu sebelum kita membacanya atau menyentuh mushaf Al-Quran dalam posisi sopan dan tenang dengan menghadap kiblat serta posisi kepala mentunduk menghadap Al-Quran. Nah, yang kedua ini adalah ukuran bacaan. Dalam baca Al-Quran khususnya yang terkait dengan banyak atau sedikitnya, maka hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan membaca masing-masing individu. Jadi
artinya bahwa dari kitanya ingin membacanya, dari misalnya kita habis sholat, saya pengen baca 2 lembar dulu atau 1 lembar dulu atau 1 juz seperti itu. Yang penting tiap hari itu kita harus membacanya, ya, karena kita tahu manfaatnya bahwa Al-Quran itu datang di yaumil akhir nanti membawa syafaat bagi kita. Jadi biarpun sedikit atau banyaknya, yang penting kita harus membacanya. Yang berikutnya adalah murotal. Saya minta Dea Zaki Hanif untuk membacanya. Iya, Bu. Yang mana, Bu? Yang murotal. Murotal disunahkan dalam membaca Al-Quran dilakukan dengan murotal. Membaca murotal berarti membaca secara perlahan, tidak serampangan dan tergesa-gesa. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak huruf Al-Quran dari sisi mahroj di al-huruf dan tajwidnya terpenuhi. Membaca murotal ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran Surat Al-Mujammil ayat 4. Baik, terima kasih Dea sudah membantu saya untuk membacanya. Jadi maksud dari murotal ini artinya bahwa disunahkan dalam membaca Al-Quran dilakukan dengan murotal. Membaca murotal berarti membaca secara perlahan, tidak terampangan dan tidak tergesa-gesa. Jadi kita membaca Al-Quran itu tidak harus tergesa-gesa atau terburu-buru. Jadi biar bacaan atau huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran itu kita menyebutnya juga dengan benar, karena kita membaca Al-Quran atau membaca Iqra atau membaca Al-Quran itu kalau salah makhrij hurufnya itu berarti juga salah artinya, terjemahannya, ya. Jadi ini disunahkan untuk membacanya berlahan-lahan, tenang rasanya, agar huruf-huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu akan benar adanya. Dan membaca murotal ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, ya. Yang keempat adalah menangis. Di dalam Al-Quran banyak terkandung ayat-ayat tentang ancaman serta janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang terkait dengan hari akhirat. Sudah sepatutnya orang yang membaca Al-Quran merenungi dan meresapi kandungan ayat-ayat tersebut, hingga secara tidak sengaja akan keluar dengan sendirinya cucuran air mata. Hal inilah yang sesungguhnya akan membuat khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Jadi menangis ini kita dari yang kita membaca perlahan-lahan, dari membaca kita perlahan-lahan Al-Quran, maka kita akan merasa sedih, merasa merasa terharu terhadap isi Al-Quran, karena apa yang kita baca itu di dalamnya itu ada terjemahannya. Jadi kita bisa membaca ayatnya terlebih dahulu, dan akhirnya kita membaca terjemahan, kita bisa tahu apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena kadang kita membaca ayatnya saja, kadang kita tidak mengerti apa isinya, seperti itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, habis itu kita membaca terjemahannya, lalu kita meresapi apa yang isi kandungannya, dan kita amalkan atau terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya adalah memperhatikan hak-hak ayat. Tidak diantara ada pembaca Al-Quran dalam memperhatikan hak-hak ayat. Hak-hak ayat yang dimaksud di sini bukan terkait dengan makhraj atau tajwid, karena hal tersebut sudah dibahas. Hal ini terkait dengan ayat-ayat sajadah. Apabila seorang membaca ayat sajadah, maka hendaklah ia tidak melanjutkan bacaan, melainkan ia melakukan sujud terlebih dahulu. Jadi jika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah yang dibacakan orang-orang, baca Al-Quran itu ada termasuk ayat-ayat sajadah, maka itu kita dianjurkan untuk bersujud, ya. Nah, berikutnya adalah memulai membaca Al-Quran dengan ta'awudz.
Dianjurkan bagi siapapun yang hendak memulai membaca Al-Quran agar membaca ta'awudz terlebih dahulu. Jadi kita sebelum membaca Al-Quran dianjurkan untuk berta'awudz. Ta'awudz itu kita berlindung kepada Allah agar tidak tergoda dari syaitan yang terkutuk. Jadi sampai di sini sudah paham ya yang maksud dari ta'awudz ini? Paham, Bu. Iya, Bu, insya Allah udah paham. Yang berikutnya adalah membaca dengan suara lembut. Membaca dengan suara lembut dengan tidak keras atau nyaring sangat dianjurkan khususnya bagi orang yang mengkhawatirkan timbulnya sifat ria. Sementara apabila tidak khawatir terjadi ria dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat atau dalam rangka syiar agama, maka membaca dengan suara keras dianjurkan karena hal tersebut lebih membangkitkan semangat bagi membacanya. Selain itu, ia bisa mengusir rasa ngantuk dan menyisir sifat malas saat membacanya. Jadi membaca dengan suara lembut ya. Kalau kita membaca keras-keras kan kalau sana misalnya nih kita membaca Al-Quran di masjid, terus kita melihat ada orang yang sedang sholat atau mereka sedang lagi ceramah atau mereka lagi iktikaf di masjid. Itu kan kalau kita membaca Al-Quran dengan secara keras maka itu kita mengganggu orang, ya nggak sih? Ya, jadi jika kita membaca dalam keadaan keras, terus orangnya lagi maksudnya kayak mengganggu orang, berarti itu takutnya ditimbul sifat ria. Kalau tapi misalnya tidak ada orang dalam, maksudnya kita tidak mengganggu orang, maka itu kita dianjurkan untuk membaca keras agar bisa termotivasi kepada orang-orang yang malas membaca Al-Quran. Nah, yang berikut, yang terakhir adalah membaca dengan suara yang merdu dan berurutan. Membaca Al-Quran dengan suara yang merdu tentu dianjurkan kandungan Al-Quran dengan tata bahasa yang bagus apabila dikolaborasikan dengan lantunan suara Al-Quran yang merdu. Tentu akan menambah keindahan Al-Quran. Jadi yang dimaksud di sini adalah seperti yang tilawah-tilawah seperti itu ya. Nah, jadi kan tilawah-tilawah itu kan mereka mempunyai suara yang merdu, bagus, dan bacanya itu kan berbagai macam variasi. Nah, disitulah mereka mengindahkan Al-Quran. Disitulah mereka mensyiarkan Al-Quran dengan berbagai cara. Misalnya seperti yang tilawah yang saya sebutkan tadi. Ya, sampai di sini materi kita tentang adab-adab membaca Al-Quran. Di sini sampai yang belum paham atau boleh menambahkan? Bu, izin bertanya. Saya masih kurang ngerti Bu yang tentang perbedaan tilawah lafzihi sama tilawah hukmihi. Oh iya, boleh. Jadi, tilawah lafzihi ini yaitu membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Jadi yang dari segi lafal-lafalnya ini dia termuat ada 3. Yang pertama mengetahui makrijul huruf, yang kedua sifat-sifat Al-Quran, yang ketiga adalah mempelajari hukum ilmu. Jadi tilawah lafzi ini kan kalau dia termuat dalam makrijul huruf berarti ini dia berlaku kepada orang-orang yang baru belajar Al-Quran atau orang-orang yang mu'alaf. Bisa ya? Kalau yang tilawah hukmi ini yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi yang dimaksud dari tilawah hukmi ini adalah yang di dalamnya itu kita membacanya tilawah yang berisinya tentang perintah dan larangan Allah. Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa. Iya, bisa Bu. Terima kasih Bu. Jadi yang tilawah lafzi ini kan dia sudah termuat, dia memuat dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah dari sifat-sifat Al-Quran, dari makhrijul huruf atau sebutan-sebutan keluarnya bunyi huruf dari lisan kita, dan yang ketiga adalah hukum tajwid agar bacaan tilawah yang dilakukan menjadi bagus. Ya, jadi yang tilawah hukmi ini dia memiliki perbedaan terhadap tilawah lafzi. Jadi tilawah hukmi ini dia menjelaskan bahwa Al-Quran termuat di dalamnya yaitu ada larangan dan perintah-perintah Allah. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya atau mau menambahkan?
Ibu, saya mau dong, mau minta Apa? contoh cara baca Quran tilawah lafzihi dong, Bu. Oh iya. Jadi contoh dari mengetahui jadi contoh dari tilawah lafzihi ini kayak hukum-hukum bacaan. Ibu ambil dari hukum-hukum bacaan tajwid ya. Jadi ada tajwid hukum bacaan itu kan di dalam ada izhar, ada ikhfa, ada idgham ya. Nah, disitulah kita baru mengenal namanya Al-Quran, bacaan-bacaan kita seperti itu. Jadi kan kita di dalam Al-Quran ada ikhfa-nya, ada izharnya. Jadi kalau kita baca, kalau cuman baca doang terus nggak tahu panjang pendeknya, itu kan ngawur bacanya. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Paham ya, Ade ya? Iya, Bu, paham. Ada lagi? Sepertinya sudah cukup, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu akan jika kalian sudah memahami semuanya, sekarang Ibu bertanya kepada kalian. Ya. Yang pertama, Ibu akan bertanya kepada Anissa Putri Nabila. Anissa ada? Ya sudah, ya Bu. Saya Bu. Anissa Putri, Iya hadir. ada ya? Ya ada Bu. Oke. Sekarang Ibu mau nanya dong, Al-Quran secara terminologi itu apa sih? Apa? Oh, Al-Quran secara terminologi. Iya. Berarti firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya merupakan ibadah. Oke. Terima kasih Nabila. Sekarang materi kita sudah sampai di sini. Menjadi tugas minggu depan, tugas rumah untuk minggu depan, kalian masing-masing membuat video merekam Anda sendiri sedang membaca Al-Quran, ya. Batasnya minggu depan, kirim videonya via WhatsApp aja ya, tugasnya. Paham Iya, sampai di Bu. sini? Paham. Ibunya melek ini ya. Untuk materi minggu depan tentang adab berdoa ya. Nah, sekarang tadi kan materi kita tentang adab-adab membaca Al-Quran. Yang untuk minggu depan berarti adab-adab berdoa. Ya. Sudah sampai di sini materi kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis yang dipimpin oleh ketua kelas harian ini. Mari kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an Asyhadu an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sampai
sampai di sini. Ibu mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.